Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, Kalita apa kabarnya nih? Sukacita Kamela. Kalau Kamela gimana kabarnya? Kamela sukacita dan bersemangat sekali Kak. Karena hari ini kita kembali menyapa adik-adik untuk ibadah di rumah. Iya, walaupun masih dari rumah ibadahnya, tapi sukacitanya gak boleh hilang ya Kamela. Betul itu Kak. Ya, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang sangat cerah ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami ya Bapa, agar kami mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih bersukacita kan di rumah? Masih dong. Iya, kita masih bersukacita karena hari ini Kamela, tema minggu ini adalah berbuah di dalam Tuhan. Berbuah Kak? Buah mangga apa buah manggis Kak? Bukan. Itu Kamela, berbuah di dalam Tuhan artinya kita melakukan setiap firman yang sudah kita dengar, bahkan kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari Kamela. Oh, seperti buah-buah roh ya Kak? Betul, seperti buah-buah roh. Ada kasih, ya, ada sukacita. ada sukacita. Kalau ada sukacita hari ini, kita mau ajak adik-adik untuk bernyanyi puji nama Tuhan hari ini. Kita nyanyikan lagu Dikepak-kepakan tangannya. Tadi kita berdiri, kita akan pujiannya lebih semangat ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, saatnya ayat istimewa. Kita dengarkan sambil ikuti ya. Ayat istimewa ini dibacakan oleh teman-teman sekolah minggu kalian. Ayat istimewa kita minggu ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 2. Tertulis di dalamnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Terima kasih ya adik-adik yang sudah membacakan ayat istimewa minggu ini. Kamela, Iya, kita ucapkan sama-sama buah-buah Roh Kudus yuk. Yuk Kak, Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. dan penguasaan diri. Nah, tapi kali ini Kalita, Ya, kita mau belajar tentang kesabaran. tunggu Kamela, kesabaran. Sabar dulu, kita akan belajar banyak tentang kesabaran minggu hari ini. Tapi kita akan bernyanyi puji nama Tuhan dulu. Kita nyanyikan lagu Odak Danang Somba de Batata. Yuk adik-adik, masih lebih semangat kan? Dan kalau gitu kita nyanyikan lagu kedua. Odak danang somba de batata, puji de batata. Odak danang somba de batata, suksama de batata. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Odak danang somba de batata, puji de batata. Odak danang somba de batata, suksama de batata. Kak, sabar itu gak boleh marah-marah ya? Iya betul, sabar itu tidak boleh marah. Sabar itu juga menghadapi sesuatu. Sabar juga mengasihi. Oh, contohnya gimana Kak? Contohnya, sabar menjaga adik. Sabar mengerjakan PR. Aku tahu kalau kita mau sabar bisa jadi anak Tuhan yang sabar, kita harus rajin membuka Alkitab dan Alkitabnya dibaca ya Kak. Iya dong Kak. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini. Kita bernyanyi lagu Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Gimana lagi adik-adik? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar adik-adik. Berbuah, 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 oh oh oh. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku. Gimana lagi Ada adik-adik? di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar adik-adik. Berbuah, 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 oh oh oh.
Shalom anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu bisa berkumpul dan beribadah secara virtual. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman kebenaran-Mu, sehingga kami mempunyai bekal dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu semuanya saat ini dalam keadaan baik saja dan semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Amang senang bisa kita bertemu untuk beribadah pada hari ini. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan dibuka Alkitabnya. Sudah terbuka semuanya? Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu semuanya pernah mengenal pohon yang menghasilkan buah. Ada pohon yang menghasilkan buah, ada juga pohon yang tidak menghasilkan buah. Kalau ada pohon yang tidak berbuah, tentu biasanya para petani tidak memeliharanya, tetapi malah memotong lalu membuang atau membakarnya. Anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus, itu hanya sebuah ilustrasi bahwa setiap manusia haruslah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhanlah pohonnya, kitalah rantingnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia sesungguhnya ada dua. Ada manusia yang hidup dalam roh, ada manusia yang hidup dalam daging. Apa itu manusia yang hidup dalam roh? Tentu manusia yang hidup dalam roh adalah manusia yang hidup berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Sedangkan hidup dalam daging adalah hidup dalam segala kejahatan. Tentu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus tidak mau hidup dalam kejahatan dan hidup dalam dosa. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam roh adalah hidup yang diinginkan oleh semua manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana yang disebut dengan hidup dalam Tuhan atau hidup dalam roh? Dalam Alkitab kita, bahwa setiap manusia diminta hidup dalam Tuhan Yesus. Setiap manusia tidak boleh dipisahkan dari pohonnya. Kita sebagai rantingnya harus tetap melekat kepada pohonnya dan harus menghasilkan buah. Buah roh apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai manusia? Sesungguhnya ada 9 buah roh yang diajarkan kepada kita semuanya, supaya kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama adalah kasih. Sebagai umat manusia, sebagai anak sekolah minggu, kita harus memberikan yang terbaik kepada sesama dengan tulus, tanpa
pamrih tanpa membeda-bedakan siapakah manusia itu. Ya, apakah orang Batak, apakah orang Jawa, atau apakah orang miskin, apakah yang bukan satu agama dengan kita harus memberi kasih kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Buah roh yang kedua yaitu sukacita. Kita diajarkan untuk selalu senang dan bergembira. Tidak ada kesedihan, apapun persoalan yang kita hadapi di rumah atau dengan bermain dengan teman, kita harus tetap dalam situasi yang senang dan bergembira. Nah, yang ketiga adalah buah roh damai sejahtera. Damai sejahtera ini diartikan perasaan atau hati kita yang tenang. Ya, kita tetap tenang, perasaan kita tetap tenang, selalu dalam keadaan bahagia. Itu namanya damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Bagaimana orang yang sabar? Kesabaran itu adalah ketabahan menghadapi segala masalah tanpa putus asa. Setiap orang, setiap anak-anak sekolah minggu pasti menghadapi masalah, ya, masalah tugas di sekolah, masalah dengan kakak, atau masalah dengan siapa saja. Kita harus sabar menghadapi segala sesuatunya tanpa harus putus asa. Yang kelima adalah buah roh kemurahan. Kemurahan itu diartikan tidak menyakiti orang lain, tetapi selalu menolong atau memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Dan buah roh yang keenam adalah tentang kebaikan. Artinya bahwa setiap anak sekolah minggu, setiap manusia harus menyukai kebenaran dan keadilan. Kita harus suka terhadap hal yang benar menurut Tuhan, hal yang adil terhadap setiap orang. Dan buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Sebagai umat Kristen atau setiap manusia harus mempunyai kesetiaan, yaitu teguh dan kokoh terhadap Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita setiap ada kesulitan. Dan buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Bagaimana orang yang lemah lembut? Selalu rendah hati, sopan, mau disuruh dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Anak-anak kami sekolah minggu harus bisa mengendalikan diri, tidak marah, tidak boros, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah 9 buah roh yang diajarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia, khususnya anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Tuhan pada saat ini menginginkan agar kita menjadi orang yang sabar. Bagaimana yang dikatakan dengan sabar? Sabar itu ya tidak lekas marah, tidak menyerah, mampu menahan keinginan, bertahan dalam situasi sulit, atau tidak mengeluh. Itulah yang dikatakan dengan sabar. Jadi harus bisa mengendalikan diri, tidak marah, harus bisa menahan diri, dan menghadapi situasi-situasi yang berat dengan sabar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apa kita harus sabar? Ya, yang pertama, kalau ada seseorang yang menyampaikan ucapan yang menyakitkan, apakah itu teman atau apakah itu kakak atau adik atau siapa saja, kita harus sabar terhadap ucapan-ucapan itu. Jangan kita balas ucapan yang jahat dengan ucapan yang jahat juga dari kita. Jadi ucapan yang menyakitkan, kita harus sabar terhadap ucapan-ucapan itu. Nah, yang kedua, bisa ada perbuatan jahat. Kan bisa saja teman kita berbuat jahat, atau kakak kita, atau adik kita, atau siapapun itu bisa berbuat jahat terhadap kita, dipukul, atau didorong, atau dijahatin. Nah, kita harus bisa sabar terhadap situasi itu. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu adalah masa
berjangkitnya penyakit virus pandemi 19. Nah, dalam situasi ini kita harus bisa bersabar. Bersabar belajar dari rumah. Bersabar tidak pernah lagi ke mall, jalan-jalan sama bapak, sama mama. Biasanya kita kan jalan-jalan ke mall atau misalnya ke tempat wisata. Nah, dalam hal ini kita harus bisa sabar di rumah, ya, supaya kita tidak terkena penyakit itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita keadaan menderita atau sakit, tentu anak-anak mungkin pernah sakit ya. Apakah itu demam, apa itu batuk, apakah misalnya terjatuh. Nah, kita harus bersabar, tidak boleh mengeluh. Kemudian kalau kita mengalami kesulitan apa yang biasanya kita alami? Ya, misalnya kita kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan sekolah atau kesulitan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita harus bisa bersabar menghadapi situasi itu. Nah, begitu juga misalnya dalam menunggu giliran. Kan sering kita lihat misalnya kalau di loket mau beli tiket kereta api atau antri di bank atau berkendaraan di jalan. Nah, kita harus bersabar tanpa harus menyerobot orang lain. Situasi itu yang perlu kita lakukan agar kita bisa berbuah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pada saat ini menginginkan supaya kita bersabar dalam situasi apapun. Baik dia ucapan yang menyakitkan, perbuatan yang jahat, situasi pandemik 19 saat ini, atau kesulitan hidup, atau menunggu giliran, kita harus tetap sabar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi Amang sudah menyampaikan bahwa kita harus hidup dalam buah-buah roh. Dan itulah yang diminta kepada kita selain harus sabar. Jadi setiap manusia, setiap anak sekolah minggu itu harus menciptakan kasih terhadap sesama, kasih terhadap kakak, terhadap adik, terhadap orang tua, atau kepada teman. Yang kedua, kita harus bersuka cita selalu senang, berbahagia. Yang berikut, kita harus hidup dalam damai sejahtera, senang hati dan pikirannya, dan harus sabar menghadapi segala cobaan, dan juga harus melakukan kemurahan-kemurahan. Dan kita harus melakukan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini, yaitu melakukan buah-buah roh yang menjadi sifat Tuhan Yesus Kristus, dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita hidup dalam buah roh yang menjadi sifat Tuhan, agar kita berbuah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi kakak, bagi adik, bagi orang tua, bagi teman-teman. Dengan demikian, Tuhan akan tetap melindungi kita apabila kita selalu berserah kepada Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami siraman rohani, telah mendengarkan dan memahami firman-Mu ya Tuhan, yaitu supaya kami mengikuti sifat-sifat Tuhan, yaitu mampu melaksanakan buah-buah roh, kasih, kesetiaan, kesabaran. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk melakukan buah-buah roh yang Tuhan inginkan, agar kami berbuah menghasilkan kebaikan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Ya Tuhan, jika pada saat ini ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, berkati Tuhan segala obat dan tindakan yang dilakukan orang tua, agar semuanya anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Singkirkan ya Tuhan virus corona yang saat ini sangat mengganggu dalam kehidupan kami.
Demikian juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini masih bersabar ya Tuhan, belajar di rumah, tinggal di rumah. Berikanlah mereka tetap kesabaran ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan segala kegiatan masing-masing. Berkati juga ya Tuhan orang tua yang bekerja, berikan kesehatan, berikan juga kesabaran kepada orang tua untuk membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Berkati juga Tuhan semua guru sekolah minggu yang telah menyediakan sarana dan waktunya untuk menyediakan ibadah bagi anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Kami serahkan juga ya Tuhan seluruh jemaat Gereja HKBP Resort Taman Wisma Asri, agar Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami semuanya. Berkati juga semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Di suatu sore di sebuah rumah, hari ini Lala dan Lili sedang menunggu Mama pulang. Lala, adik Lili, menanti hadiah coklat dari Mama. Adik-adik, kita lihat ya bagaimana sikap Lala dan Lili menunggu Mama pulang. Ih, kok Mama pulangnya lama banget ya Kak? Padahal Mama udah janji mau pulang cepet. Kok kamu gitu sih, Dek? Sabar, bentar lagi juga Mama pulang kok. Tapi Kak udah jam segini. Mama tuh udah janji dia mau beliin coklat untuk aku, untuk kita. Oh gitu. Ya udah, sambil nunggu Mama pulang, kita rapiin mainan kamu dulu supaya nanti pas Mama pulang, Mama senang deh lihat rumah sudah rapi. Ah, Kakak aja. Aku gak mau. Kamu sayang Mama juga kan? Kalau sayang Mama, berarti ayo kita sama-sama rapiin rumah supaya nanti Mama senang deh lihat kita. Oh gitu ya Kak. Aku sayang sama Mama. Maafin aku ya Kak, aku udah ngomong seperti itu. Yaudah yuk kita rapiin. Ayo. Mama, Shalom anak-anak. Shalom Ma. Wah, rumahnya rapi sekali. Siapa yang rapikan rumah kita ini? Tadi Lala sama Lili Mama yang rapiin rumah. Wah, kalian hebat. Anak-anak Mama rajin sekali. Nih, ada hadiah buat kalian. Terima kasih Ma. Terima kasih Ma. Iya, Mama senang deh punya anak yang seperti Lala dan Lili. Selalu sabar menunggu Mama sampai pulang kerja sambil merapikan rumah. Mama juga bersyukur kalian menjadi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan, memiliki sikap yang sabar. Bahkan dengan kondisi sekarang ya nak ya, kalian belajar dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, kalian tetap sabar dan kalian harus tetap bersyukur dengan keadaan dan situasi sekarang ini. Iya Ma, kayak judul lagu sekolah minggu kita ya Kak. Iya Dek. Panjang sabar itu anak Tuhan. Adik-adik, terus belajar jadi anak Tuhan yang sabar ya. Hidup berbuah di dalam Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama. Aku mau berbuah di dalam Tuhan, menjadi anak yang sabar. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, Kamela, hari ini kita sudah banyak belajar jadi anak-anak Tuhan yang berbuah di dalam Tuhan. Kita bisa bersikap lebih sabar lagi hari ini. Betul itu Kak. Kita juga minta sama Tuhan agar hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bernyanyi dan kumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan ke Mama Papa ya. Nanti Mama Papa boleh serahkan ke gereja.
kita bernyanyi lagu Kasih Sukacita. Adik-adik, sudah disiapkan belum persembahannya? Kalau gitu kita angkat pujian Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Evelyn di aktivitas minggu ini. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat pohon buah-buah roh. Seperti ini ya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama itu, adik-adik boleh sediakan kertas origami atau kertas berwarna lainnya ya. Diutamakan berwarna hijau dan coklat. Dan alat-alatnya ada pulpen, pensil, gunting, dan lem kertas. Adik-adik, ikuti langkah-langkah pembuatannya. Nah, langkah pertama, adik-adik ambil kertas berwarna atau origaminya yang berwarna coklat ya adik-adik. Lalu adik-adik buat pola batang pohon. Sesudah dibuat, adik-adik boleh menggunting pola tersebut. Nah adik-adik, nanti pola batangnya seperti ini ya jadinya. Adik-adik boleh membuat pola sesuai kreasi adik-adik ya. Lalu adik-adik ambil kertas origami yang berwarna hijau, adik-adik bentuk kembali pola pohon sesuai kreasi adik-adik, lalu dipotong. Nah adik-adik, pola daunnya seperti ini ya. Adik-adik bisa membuat 3 atau 1 sekaligus ya adik-adik, tapi yang besar. Lalu adik-adik
tempelkan pola daun tersebut di pola batang pohon ini. Dilem menggunakan lem kertas ya adik-adik. Nah adik-adik, pola pohonnya jadinya seperti ini ya. Lalu adik-adik boleh mengambil kertas origami warna lain ya. Terus adik-adik potong bentuknya bulat seperti ini. Lalu adik-adik tuliskan buah-buah roh di dalam bulatan-bulatan ini. Contohnya seperti kelemah lembutan. Lalu adik-adik tempelkan di dalam pohon-pohon ini. Ada 9 ya adik-adik. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri ya adik-adik. Nah, udah jadi deh. Seperti ini ya adik-adik nanti hasilnya. Jangan lupa adik-adik praktikkan dan fotokan serta kirimkan ke nomor di bawah sini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Dadah!